وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah al ahibbah. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada saat ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita semua sepanjang hidup kita ini kesehatan. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan kembali lagi memurojaah materi-materi pembelajaran kita seputar daurah Al-Quran dan juga matan tajwid. Yang mana pada pertemuan ke-8 kemarin, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi berkaitan dengan sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sifat setelah daripada al-lin, teman-teman sekalian, yaitu sifat al-inhirab dan juga takrir. Di mana sifat inhirab dan takrir ini adalah sifat yang keempat dan juga yang kelima dari urutan sifat huruf yang tidak memiliki lawan yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibnul Jazari dalam manzumahnya Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashishi nudadan istadil, yang maknanya adalah di walinhirafu suhiha. Teman-teman bisa sambil membuka bukunya biar bisa dimurojaah. Walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il, yaitu pada sifat al-inhirab suhiha yang paling benar. Jadi inhirab ini ya adalah sifat yang diambil oleh Syekh Muhammad Ibnul Jazari daripada ahlul qiraah, dan inhirab ini adalah sebutan yang paling benar ya pengucapannya, yaitu pada huruf lam dan huruf ra. Jadi sifat inhirab ini pada huruf lam dan juga huruf ra. Ya, saya ulangi lagi. Al-inhirab ya adalah sifat yang disahihkan pada huruf lam dan juga pada huruf ra. Yang mana sifat al-inhirab ini ya teman-teman sekalian adalah sifat menyimpang. Secara bahasa artinya al-mail wal udul, ya menyimpang atau condong. Ya tahrif artinya, ya tahrif artinya menyimpang, ya. Al-udul wal mail. Udul itu condong kepada sesuatu, gitu ya. Jadi sifat ini ada pada dua huruf dalam huruf hijaiyah, yaitu huruf lam dan juga huruf ra, teman-teman sekalian ya. Nah, huruf lam memiliki tempat keluar makhraj, yang dimana makhrajnya adalah tarful lisan disentuhkan ke gigi, ya sedikit ya ke gigi di sini, ya sedikit ada gusi sedikit aja ya. Jadi tidak di ujung giginya. Jadi di belakang gigi, gitu ya. Jadi di belakang gigi antara gigi seri depan sampai dengan al-anyab, yaitu gigi taring. La, al, seperti itu, ya. Nah, sifat al-inhirab ini artinya secara istilah yang diinginkan dalam ilmu tajwid, ya. Dalam ilmu tajwid adalah menyimpangnya makhraj kepada makhraj yang lain. Nah, di sini adalah sifat al-inhirab, yang dimana lam ini menyimpang makhrajnya ke mana? Ke gusi. Yang tadinya dia ke gigi, kita letakkan ke gusi, menempati makhraj nun, ya makhraj na.
Jadi la di sini, na ini agak ke dalam dikit. Nah, la menempati makhraj na, disentuhkan ke gusi atas. Ya, di gusi atas gigi seri. Jadi la na gitu ya. La na. Jadi la na. Nah, ada dalam keadaan tertentu ya sifat al-inhiraf ini diberikan pada huruf lam. Yang pertama adalah saat huruf lamnya ini dalam keadaan bersambung dengan lafaz Allah, dengan lamul jalalah. Jadi lamnya ini ada pada lafaz Allah, di mana lamnya ini yang kedua ya dalam keadaan tebal. Jadi pertama nyambung pada lafaz lamul jalalah, dan yang kedua lamnya ya saat tebal, yaitu sebelum la-nya ini ada huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat dengan dhammah. Contohnya Allah, a gitu kan, berharokat fathah bertemu lafaz al-jalalah Allah. Jadi la-nya bukan taruh di gigi, akan tetapi taruh di gusi ya, agak ke dalam. Al gitu ya, a Allah gitu ya, Allah. Kemudian yang dhammah ya, yang dhammah alaihu, hullah, hullah, humullah gitu ya, lahullah. Jadi ini contoh-contohnya ya, yaitu lafaz Allahnya sebelumnya berharokat dengan fathah dan juga dhammah, begitu ya. Ini pada huruf lam, sifat al-inhirafnya. Kemudian sifat al-inhiraf pada huruf ra. Nah, pada huruf ra ini ayyakuna ra yang mukassiran, yaitu ketika ra-nya ini berharokat kasrah, yang dimana ra pada asalnya memiliki makhraj di punggung lidah, dhahrul lisan ya, wa ra yudanihi lil dhahrin adkhalu. Jadi di dhahrin, di punggung lidah, ditaruh di belakang gusi atas ya, antara gusi dengan langit-langit. Jadi di belakang. Ra, 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 ra. Ini adalah makhraj huruf ra gitu ya. Dia memiliki sifat inhiraf saat keadaannya kasrah ya, saat keadaannya kasrah, di mana kasrahnya ini di belakang gigi yang harusnya di atas ya, di belakang gusi dengan langit-langit, dia ditaruh di belakang gigi karena al-inhirafnya. Jadi apabila ra-nya berharokat kasrah, kemudian apabila ra-nya dalam keadaan tipis, ingat tipis ini tidak berarti harus berharokat kasrah, karena dalam keadaan tertentu ya ra-nya ini berharokat kasrah atau sebelumnya dia kasrah cuman dibaca tebal ya. Contohnya di kata firqin, di kata apa? Firqin. Nah, ra-nya harusnya dibaca dengan tipis tapi dibaca dengan tebal. Jadi ra-nya dibaca tipis teman-teman sekalian ya. Jadi ri ya, ir ya, dengan dikecualikan pada hukum-hukum ra-nya yang lain. Taib, seperti wa khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Ini yang dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah. Dan ulama berikhtilaf dalam mengucapkan firqin gitu kan. Atau setelah ra-nya itu ada huruf isti'la. Faraqqiq ar-ra'a idza ma kusirat kataka ba'dal kasri haitsu sakanat illam yakun min qabli harf isti'la. Kecuali setelah ra-nya itu ada huruf isti'la, maka ra-nya tidak dibaca dengan tipis, begitu ya. Illam yakun min qabli harf isti'la au kanatil kasratu laysat asla. Atau sebelum ra-nya ini ada kasrah, bukan asli. Ya, namanya kasrah iwad, irji'i namanya. Ya, seperti contohnya itu. Harusnya bacanya ir, tapi bacanya ir. Jadi ra-nya saat dalam keadaan kasrah, dia di mana? Tipis ya. Ra-nya ditaruh di gigi, bukan taruh di atas. Taib, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi inilah sifat al-inhiraf pada huruf lam dan huruf ra. Saya ulangin lagi. Lam ya, pada sifat al-inhirafnya ditaruh di gusi ya, dalam keadaan pertama ya, dalam keadaan bersambung dengan lafaz Allah, Allah, dan tebal, sebelumnya fathah ataupun dhammah. Kemudian ra dalam keadaan kasrah, al-inhirafnya ke gigi. Pertama saat dalam keadaan kasrah, ri ya, dan dalam keadaan tipis. Taib.
Adapun dalam keadaan tebal tidak, teman-teman sekalian ya. Dalam keadaan tebal dia ditaruh di belakang gusi antara langit-langit atas. Taib ya, ir gitu ya. Tapi kalau dia kasrahnya tipis, ir di gigi. Taib teman-teman sekalian, inilah sifat yang pertama, yaitu sifat al-inhiraf. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat takrir. Sifat takrir ini adalah khusus pada huruf ra, teman-teman sekalian. Jadi pada huruf ra ya, sifat takrir ini. Apa itu takrir? Takrir secara bahasa artinya bergetarnya suara. Ya, kemudian kalau dalam istilah tajwid artinya bergetarnya suara ya ketika mengucapkan hurufnya yang berada di ujung lidah. Nah, ujung lidah teman-teman sekalian kita telah bagi menjadi 3 pada pembahasan makhraj, yaitu ada yang namanya torfun, ada dhahrun, ada ra'sun. Untuk mempermudah saja ini, di torfun ini ada la sama na, di dhahrun ada ra, kemudian di ra'sul lisan ada tadata, sazasa, dan juga dhodasa. Nah, kita di sini ambil yang ra yang berada di dhahrun. Jadi ra ini ya bergetarnya makhrajnya gitu ya. Nah, sifat takrir adalah sifat yang diberikan namun harus diperhatikan. Jadi harus berhati-hati. Ya, jadi sifat takrir ini adalah sifat yang harus kita hati-hati untuk menggetarkan huruf ra. Ya, terutama dalam keadaan bertasydid. Ibnul Jazari mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan ya sembunyikanlah sifat takrir, maksudnya bergetarnya ra ya apabila bertasydid. Contohnya ar-rahman. Ya, ra yang pertama dalam keadaan sukun kita berikan getarannya ar gitu ya. Kemudian mengucapkan ra yang keduanya, nah ini yang disembunyikan. Ya, inilah sifat takrirnya. Ar-rah gitu. Ar-rah. Ini pelannya ya. Ar-rah. Jangan ar-rahman. Dua-duanya digetarkan sehingga akan terjadi getaran yang banyak. Ya, Ibnu Jazari telah mewaspadainya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan ya sembunyikanlah sifat takrir pada huruf ra ini ya ketika bertasydid. Ra ketika diucapkan ra ya biasa, tapi kalau dia dalam keadaan tasydid ar ra gitu ya, ar ra, jangan ar ra 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 ar ra, jadi getarannya banyak nanti. Ini yang harus diperhatikan pada takrir. Sifat ini ada untuk diperhatikan ya, untuk lebih fokus lagi dalam menggetarkan huruf ra. Kita teman-teman sekalian ya, dalam keadaan biasa ingat ra tetap digetarkan ar, akan tetapi tidak boleh ta'assub ya wa takallub. Tidak boleh dilebih-lebihkan atau diberat-beratkan dalam pengucapan ra-nya. Taib, alhamdulillah, inilah demikian murajaah kita pada pertemuan kemarin ya mengenai sifat takrir dan juga sifat al-inhiraf. Semoga bermanfaat, semoga bisa dicerna, semoga teman-teman semuanya Allah mudahkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan Allah istiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan ke-9 insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiqil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه